Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 60 poin tindakan tangguh. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 80 poin tindakan tangguh. Mendengar sistem berdering berulang kali di dalam kepalanya, Suke menyipitkan matanya dan tertawa terbahak-bahak. Cara bertindak tangguh ini agak menguntungkan. Setidaknya, dia tidak menyia-nyiakan bakatnya untuk menyelamatkan orang lain dan selalu bisa membantu mereka yang membutuhkan. Bagaimanapun, orang yang baik akan selalu memiliki karma yang baik. Karena dia telah mengambil jalan bertindak keras sebagai profesi mulianya, paling tidak yang bisa dia lakukan adalah unggul di dalamnya. Saat Suke menikmati kebahagiaan, Permaisuri mulai mendapatkan kembali ketenangannya lagi. Tatapannya tidak pernah meninggalkan Suke, menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Lagi pula, dia sedang dilihat oleh seorang wanita cantik telanjang-telanjang dan itu normal untuk merasa agak malu. Adik laki-laki, izinkan saya bertanya, apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam tes yang dilakukan oleh Sky Incense Valley untuk menjadi murid? Kedua pasang mata itu saling mengunci. Akhirnya, Permaisuri memecah kesunyian. Suaranya sangat hangat dan ramah, dengan nada pengertian. Tatapannya luar biasa seolah-olah dia bisa melihat melalui penipuan apapun di dunia ini. Saat ini, satu-satunya hal yang dilihat matanya adalah pria yang memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Orang yang sama ini baru saja memberi makan kotorannya sebelumnya. Namun, ketika Suke mendengar ini, dia sangat tidak senang. Alisnya berkerut dan dia bertanya, "Nona, kamu bahkan belum melihat saudaraku? Bagaimana kamu bisa tahu itu kecil?" Apa maksudmu dengan ini?" Permaisuri berhenti sejenak, tidak dapat memahami apapun yang dimaksud Suke. "Mungkinkah kamu memiliki saudara laki-laki lain di rumah? Mungkinkah mereka seberbakat kamu? Jika demikian, itu bagus. Kalian semua bisa bergabung dengan Sky Incense Valley." Permaisuri selalu menjadi anak ajaib yang terkenal. Namun, dia sangat bergantung pada nasihat dan bimbingan dari para pemimpin Sky Incense Valley untuk sampai ke tempat dia hari ini. Jumlah kekuatan dan bakat yang ditunjukkan oleh Suke akan mempermalukan bakatnya ketika dia masih muda. Sebelumnya, sangat jelas bahwa benda yang dia masukkan ke dalam mulutnya terlihat dan berbau seperti kotoran. Bagaimana itu bisa meningkatkan kekuatan jiwanya? Jika pemuda ini memiliki saudara laki-laki lain yang sama-sama berbakat dan mereka semua bergabung dengan Sky Incense Valley, itu akan membuat sekte menjadi sangat kuat. Jadi apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu ingin bertemu dengan adik laki-lakiku? Suke tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya, dia tidak berniat menjadi berpikiran kotor ini tetapi tidak dapat menahannya dalam keadaan seperti itu. Itu benar. Jika nyaman, tolong perkenalkan kami, jawab Permaisuri dengan serius. Melihat ekspresi serius di wajah Permaisuri, jelas bahwa dia tidak bercanda. Suke benar-benar bingung dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap jawaban itu. "Nona, mengapa Anda tidak mengerti bahasa gaul dan bahasa sosial? Mengapa Anda tidak bisa menangkap maksud saya? Apakah akan merepotkan? Apakah adik laki-lakimu tinggal terlalu jauh dari desa Dupa Langit?" Permaisuri melihat ekspresi kesulitan Suke dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Dia tidak jauh sama sekali. Sebaliknya, dia sangat dekat. Saat dia berbicara, Suke menatap celananya sendiri. "Oh, maksudmu, dia datang untuk ujian yang sama denganmu?" Permaisuri bertanya, heran. "Itu benar. Dia memang datang. Hanya saja, tidak nyaman baginya untuk melihatmu." Suke menjawab tanpa daya. Permaisuri ini jelas orang yang sangat teliti dan selalu merasa perlu untuk menyelesaikan masalah ini. Dia kemudian bersikeras bertanya, "Mengapa itu merepotkan?" "Karena dia ada di sekitarnya." Logika di balik alasannya sangat dalam. "Bahkan jika aku memberitahumu, kamu mungkin tidak mengerti. Intinya adalah, tidak membiarkanmu bertemu dengannya adalah yang terbaik untukmu." Suke menggelengkan kepalanya ketika dia mencoba mengubah topik pembicaraan. "Nona kecil, jika saya tidak salah menebak, Anda adalah murid dari Sky Incense Valley? Apakah kamu baru saja memanggilku nona kecil?" Permaisuri berhenti karena terkejut sebelum tertawa terbahak-bahak. "Apakah kamu tahu berapa kali lebih tua darimu? Apa gunanya menjadi lebih tua atau lebih muda dari seseorang?"
Suke mengangkat bahunya sebelum menunjuk ke arah dada yang adil sebelum berbicara dengan berani. Yang paling penting adalah, itu kecil. Meskipun saya pikir Anda setidaknya dekap kan? Tapi saya pernah melihat cangkir E dan bahkan F. Permaisuri bingung saat dia melihat ke bawah. Begitu dia melihat ke bawah, wajahnya jatuh. Dia kemudian akhirnya ingat bahwa dia telah berada dalam meditasi terpencil di tingkat ke-8 selama ini. Setiap kali dia datang ke sini, itu wajar baginya untuk sepenuhnya menanggalkan jubah dan bermeditasi. Namun, para tetua yang datang ke sini semuanya adalah wanita tua-tua yang tidak malu untuk telanjang di depannya. Siapa yang akan pernah membayangkan bahwa seorang pemuda seperti Suke akan pernah berakhir di sini? Ketika interaksi mereka pertama kali dimulai, permaisuri tidak terlalu memikirkannya. Namun dengan pengingat Suke, dia kemudian menyadari bahwa mereka berbeda jenis kelamin dan karenanya sangat tidak pantas. Dia adalah permaisuri bangsa air yang sangat terhormat. Namun dia telah terlihat telanjang oleh seorang pria yang tidak dikenal secara acak. Ini adalah skandal. Gelombang energi beku keluar dari tubuhnya saat melilit tubuhnya, menempel di kulitnya sebelum berubah menjadi lapisan es buram, menutupi kulitnya. Yang paling luar biasa adalah lapisan es ini memiliki sulaman di atasnya, namun tidak terlihat aneh. Sebaliknya, itu membuatnya terlihat lebih menggairahkan dan cocok sebagai permaisuri suatu negara. Dia tampak kesal, namun perasaan permaisuri sedang berputar-putar sekarang. Dia memelototi Suke, yang menatap kembali ke matanya. Dia kemudian menyadari bahwa dia sedang melihat pemuda tampan ini dan perasaan yang tak terlukiskan ada di hatinya. Dengan kepribadiannya, jika ada orang lain yang melihatnya dalam posisi kompromi sebelumnya, dia akan mengubahnya menjadi abu tanpa berpikir dua kali dan menghapus semua jejak keberadaannya dari dunia ini. Setiap kali dia melihat pupil mata Suke yang jernih, dia teringat bagaimana dia memandangnya tepat saat dia memberinya tahu bau yang enak dan rasanya. Hati esnya yang dulu dingin telah mencair menjadi air dan mulai menetes dan melunak, setetes demi setetes. Nona kecil, ayo! Itu trik yang cukup keren, menggunakan es sebagai satu set jubah. Berapa banyak uang yang bisa kamu hemat tanpa harus keluar untuk membeli pakaian? Tapi, apa kamu kedinginan? Suke bertanya dengan kagum. Permaisuri mengabaikannya dan tampak agak marah, tetapi tidak sepenuhnya. Dia memandang Suke dengan aneh dan sangat bertentangan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Suke saat ini. Dan Suke terus menatapnya, tampak bahagia. Memang, ada jenis wanita khusus yang masih cantik dalam kemarahan mereka. Atau lebih tepatnya, masih memancarkan pesona tertentu terlepas dari kemarahan mereka. Suke agak bisa merasakan semacam aura agung yang keluar darinya. Meskipun aura ini tidak mengancam, itu bisa membuat seseorang merasa dia sangat bermartabat dan anggun. Jelas bahwa wanita ini dapat membangkitkan perasaan yang begitu kuat dalam diri pria yang membuat mereka sangat menginginkannya. Namun, sebagian besar pria ini tidak bisa tidak merasa sangat rendah diri padanya. Itulah mengapa pertama kali Suke menatapnya, jantungnya berdetak kencang. Hanya para dewa sendiri yang bisa tidur dengan wanita yang begitu sempurna. Nona kecil, apakah kamu pernah melihat seorang dewi sebelumnya? Suke bertanya. Permaisuri memandang Suke, minatnya terusik. Dia berpikir untuk beberapa saat sebelum menganggukkan kepalanya dan menjawab, ya, saya pernah melihat mereka sebelumnya. Hah, kamu pernah melihat dewi sebelumnya? Suke mencoba menggunakan jalur pikupnya sekali lagi. Dia tidak akan pernah mengharapkannya untuk menjawab tanggapan yang tidak ortodoks seperti itu. Dia pernah bertemu dewi sebelumnya? Persetan. Apakah dia nyata? Melihat Suke terlihat sangat bingung, permaisuri tertawa terbahak-bahak sebelum menjawab dengan lembut, ibu dari dunia ini, yang menjaga dan membesarkan setiap individu, adalah seorang dewi. Kebaikan yang dapat ditemukan pada setiap orang, yang berasal dari dewi juga. Kurasa kau benar, tapi bukan itu maksudku. Bibir Suke berkedut saat dia menjawab pelan. Permaisuri tertawa sekali lagi, kecuali jika Anda berbicara tentang dewi yang bisa terbang ke surga karena saya belum pernah bertemu dengannya. Suke menyentuh ujung hidungnya tanpa daya. Mengobrol dengan wanita adalah keterampilan yang membutuhkan ketepatan, waktu, dan suasana. Setelah menjatuhkan jalur penjemputannya, dia menjawabnya dengan cara yang aneh bahkan dia merasa malu untuk melanjutkan masalah ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa wanita ini sangat berbeda dari barang-barang murah dan mudah lainnya di luar sana. Bisakah Anda memberitahu saya, bagaimana Anda bisa masuk ke tingkat ke-8?
Berdasarkan apa yang saya ketahui, ada mantra kuat yang membatasi akses ke tingkat 8 tepat di pintu masuk, tanya Permaisuri. Dia tidak tahu tentang sejarah Suke tetapi dia menduga bahwa dia pasti seseorang yang datang untuk ujian, berharap untuk memasuki lembah dupa langit. Suke memutar matanya sebelum tertawa, hanya mantra pembatas belaka tidak akan menghalangi saya. Atau Anda juga dapat mengatakan bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghalangi saya. Jika saya ingin berada di suatu tempat, saya akan berada di sana. Itu termasuk hatimu juga? Hatiku? Permaisuri bertanya, jelas terkejut. Jika aku mengatakan bahwa aku bisa memasuki hatimu, apakah kamu percaya padaku? Suke mengangguk dan tersenyum. Aku percaya. Permaisuri berpikir sejenak sebelum mengangguk malu-malu. Suke merasa jantungnya berdegup kencang. Tidak, tolong jangan percaya pada setiap kata yang saya katakan. Sial, mengapa semua jalur penjemputan saya gagal melawan Anda? Saya tidak percaya ini. Apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana aku bisa masuk ke hatimu? Suke bertanya. Saya bersedia. Permaisuri tersenyum sekali lagi. Suke kemudian menghela nafas lega, berterima kasih kepada bintang keberuntungannya bahwa dia akhirnya diberi kesempatan untuk menjadi pusat perhatian dan menunjukkan kemampuannya. Jadi, dia memberikan ekspresi serius dan menganggukkan kepalanya, baiklah. Karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Mata adalah jendela hati seseorang. Ayo, lihat mataku dan aku akan melihat ke dalam hatimu. Suke berbicara saat dia mengarahkan wajahnya ke depan ke arahnya. Jarak antara kedua wajah mereka terpisah beberapa milimeter. Menurut legenda, jika seorang pria dan wanita saling memandang jauh ke dalam mata selama 40 detik, perasaan akan berkembang di antara mereka. Sehingga, hehe. Hanya setelah 2 detik, Permaisuri tidak bisa menahan senyum ketika tubuhnya berbalik dengan malu sebelum berbicara, kamu adalah anak laki-laki yang sangat menarik. Di usiamu, tidak banyak orang sepertimu yang bisa membedakan. Usia mereka sulit. Persetan, wanita ini bahkan tidak memperlakukanku seperti pria. Dia berbicara padaku seperti anak kecil. Laki-laki, tidak heran tidak ada jalur penjemputan saya yang berhasil padanya. Sial, Suke akhirnya bereaksi. Dia tampak sangat tidak senang, nona kecil. Saya harus tidak setuju dengan Anda. Saya seorang pria yang jujur dan dewasa. Bagaimana Anda bisa mengatakan membedakan usia saya itu sulit? Apakah Anda mencoba mengatakan saya masih sangat kekanak-kanakan? Permaisuri menganggukkan kepalanya dengan lembut dan tertawa, memutuskan untuk tidak berdebat dengan Suke tentang topik ini. Adik laki-laki, karena kamu bisa melewati level ke-8, Elite Entrance Order harus menjadi milikmu. Mengapa kamu masih mencoba untuk naik dan mempertaruhkan nyawamu? Di masa depan ketika kamu memasuki Sky Incense Valley, kamu bisa pilih sesepuh sekte untuk menerima pengetahuan dan pelatihan. Berdasarkan seberapa kuat jiwa dan ketabahan mental Anda, mengapa saya tidak merekomendasikan Anda seorang penatua? Petik 2. Tunggu sebentar. Siapa bilang aku ingin bergabung dengan Sky Incense Valley? Suke mengangkat tangannya dan memotongnya. Permaisuri berhenti dengan kaget. Apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak mencoba bergabung dengan Sky Incense Valley? Saya hanya lewat dan datang ke sini untuk bertindak keras. Setelah saya selesai bertindak keras, saya akan pergi. Bersikap tegas. Apa maksudmu dengan itu? Permaisuri memberinya tatapan curiga sekali lagi. Itu artinya, hanya berkeliaran karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Suke menjawab, tampak terganggu. Permaisuri bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat sebelum berbicara dengan serius. Kalau begitu, apakah Anda akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan Lembah Dupa Langit? Jika Anda berhasil bergabung, saya jamin bahwa Anda akan memiliki banyak harta yang disediakan untuk kultivasi Anda. Pada saat yang sama, sekte akan memenuhi sumber dayanya untuk memastikan bahwa Anda berkembang dengan baik. Biarkan aku memberitahumu, taktik bajingan rendahanmu tidak akan pernah membodohi seorang jenius yang cerdas sepertiku. Aku bisa melihat menembusmu. Pertama, kamu memanfaatkan sosokmu yang hebat dan fitur yang tampak cantik untuk menarik perhatianku. Selanjutnya, kamu akan bergerak padaku dan dengan terang-terangan mengungkapkan betapa tertariknya kamu padaku. Segera setelah itu, kamu akan memberitahuku tentang bagaimana orang tuamu adalah bangsawan perkasa di dalam kerajaan. Ketika Anda akhirnya menarik saya, Anda akan memberi saya semua jenis harta yang kuat dan obat-obatan untuk meningkatkan kultivasi saya dan bahkan mungkin memberi saya sejumlah besar batu roh.
Tak lama, Anda akan membuat berulang meminta untuk berhubungan seks dengan saya dan bahkan akan memperkosa saya jika saya menolak untuk memberikan izin. Setelah itu terjadi, saya akan terlibat dalam taktik Anda dan tidak punya pilihan selain menikahi Anda dan menghabiskan sisa hidup saya dengan Anda. Pada akhirnya, saya akan memiliki semua yang saya inginkan dan butuhkan. Saya tidak perlu bekerja. Saya bisa makan, bermain, dan melakukan apapun yang saya inginkan sepanjang hari. Itu akan membuat saya menjadi orang yang tidak berguna bagi masyarakat. Saya akan menjadi orang yang tidak berguna bagi masyarakat. Tidak lebih dari orang cacat. Tak lama, tubuh fisik dan jiwaku akan mundur dan aku tidak akan memiliki keinginan sedikit pun untuk bertindak keras. HMPH, aku tidak akan jatuh untuk trikmu. Orang yang tidak berguna bagi masyarakat? Apa maksudmu? Jangan khawatir. Setiap murid yang bergabung dengan sekte Lembah Dupa Langitku tidak akan pernah cacat. Bukan itu yang saya maksud. Maksud saya, Suke baru saja akan mengucapkan lebih banyak kata-kata sampah ketika tiba-tiba, seluruh menara bergetar hebat. 4 sinar cahaya muncul, bersama dengan niat membunuh yang sangat besar dan melesat ke arah menara. Tidak bagus, banyak pembudidaya tahap transformasi bayi ada di sini. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Nona, silakan masuk ke dalam mobil, teriak Suke. Mobil, kami di menara. Tidak ada mobil di sekitar. Tapi jangan khawatir, mereka berempat adalah tetua Lembah Dupa Langit. Semuanya akan baik-baik saja. Baiklah, adikmu. Tidak bisakah kamu merasakan niat membunuh mereka? Bagaimana itu bisa baik-baik saja? Kamu mungkin baik-baik saja, tapi aku dalam masalah besar. Nona, aku tidak akan berlama-lama lagi. Gunung-gunung akan tetap tinggi dan aliran sungai akan terus mengalir. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Suke kemudian mengambil lambang pelariannya, dan bersiap untuk melarikan diri setelah bertindak keras. Kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini. Menara ini. Begitu Permaisuri membuka mulutnya untuk berbicara, dia kemudian menyadari kekuatan luar biasa yang merobek udara di dalam menara. Kekuatan itu kemudian berputar-putar di dalam ruangan sebelum mendarat di Suke. Dia kemudian bertanya, kamu bisa merobek udara? Kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk melarikan diri dari alam menara ini? Suke, yang baru saja merobek emblem melarikan diri untuk mengaktifkannya tertawa, tentu saja. Melarikan diri setelah bertindak tangguh adalah salah satu keterampilan yang paling sering saya gunakan. Bayangkan tidak bisa melarikan diri setelah bertindak tangguh. Bukankah saya akan terlihat sangat bodoh? Tanda tanya. Nona kecil, jangan merasa putus asa karena saya telah melihat melalui skandal rambut kemaluan Anda. Faktanya, tidak banyak orang di dunia ini yang seperti saya. Baiklah, saya tidak akan berbicara lebih jauh. Perpisahan dengan Anda. Ketika dia selesai berbicara, udara di dalam ruangan bergetar hebat, saat bayangan Suke berangsur-angsur surut. Permaisuri tahu bahwa Suke akan pergi dan merasakan perasaan kehilangan dan keputusasaan yang aneh di dalam hatinya. Dia kemudian mengeluarkan liontin giok Heaven Ending dan menyampirkannya ke pinggangnya tepat sebelum dia menghilang. Dia kemudian berbicara, kamu dan aku ditakdirkan. Terima kasih telah memberi makan kotoran. Maksudku tahu bau bagiku dan mengobati lukaku. Liontin giok ini milikmu. Begitu kata-kata terakhirnya diucapkan, Suke telah berteleportasi jauh. Permaisuri kemudian melirik ke tingkat ke-8 menara dan melihat bahwa itu kosong. Dia merasakan kehilangan tertentu, namun masih merasakan kehadiran yang tertinggal di dalam ruangan milik Suke. Ketika dia melirik panci dan wajan yang digunakan Suke untuk menggoreng tahu yang bau, dia melambaikan tangan dan menyimpan semua barang ini ke dalam cincin penyimpanannya. Dia sudah pergi dan ini adalah satu-satunya barang yang dia tinggalkan. Udara di sekitar masih berbau aneh, tetapi Permaisuri menarik napas dalam-dalam dan merasakan koneksi khusus. Seolah-olah saya belum pernah melakukan percakapan yang intim dan santai dengan siapapun dalam waktu yang lama. Pada saat ini, menara mulai bergemuruh dan bergetar. 4 wanita tua dari tahap transformasi bayi bergegas masuk dengan marah. Hong Yan, apa kau baik-baik saja? Penatua tahap transformasi bayi pertama bergegas masuk dan memperhatikan bahwa kekuatan Permaisuri jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas bahwa dia memiliki terobosan. Bagaimana dengan bajingan itu? Beraninya dia mencemari udara di sekitar Permaisuri bangsa air. Aku akan memberinya 1000 tebasan. Bahkan jika dia adalah kandidat yang paling layak dan yang memiliki potensi tertinggi, Lembah Dupa Langit tidak akan pernah menerimanya.
Penatua lain mengamuk ketika dia mencoba menemukan jejak Suke. Kenapa dia tidak ada di sini? Aku tahu. Hongyan, apakah kamu sudah mengubah anak itu menjadi abu dan debu? Penatua lain bertanya. Rekan-rekan master senior saya sudah menangani masalah ini. Anda tidak perlu menyelidiki lebih jauh. Permaisuri berbicara dengan jelas di depan beberapa tetua tahap transformasi bayi untuk mengalihkan pikiran mereka dari topik. Dia tidak akan pernah memberitahu para tetua ini bahwa Suke telah melarikan diri, karena mereka akan mengejarnya sampai ke ujung dunia untuk melindungi martabatnya. Ketika mereka menemukannya, mereka akan melakukan segala daya untuk membunuhnya. Bagus, rekan-rekan saudariku, jangan membicarakan masalah ini lagi dan biarkan berlalu. Beberapa wanita tua tahu bahwa masalah ini melibatkan reputasi permaisuri dan semua memutuskan untuk tidak pernah membicarakan masalah ini lagi. Tepat ketika seluruh kelompok dari mereka memutuskan untuk tidak pernah membicarakan masalah ini lagi, permaisuri memecah kesunyian dan bertanya, Penatua senior, bolehkah saya bertanya, bagaimana orang ini bisa memasuki menara tingkat ke-8? Hongyan, kamu, Ai, baiklah. Sebenarnya, ini semua salah kami. Kami tidak pernah berharap seorang kultivator tahap inti emas memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa dan berhasil sampai ke tahap ke-7 tanpa kesulitan. Sebenarnya, dia bahkan mampu mengalahkan mantra di pintu masuk tingkat ke-8 dan membahayakan kesopananmu. Penatua senior menghela nafas keras ketika dia menjelaskan. Namun, menurut para tetua lainnya, penampilannya di level lain sangat tepat dan efisien. Dia bahkan mampu melampaui beberapa murid tahap bayi asli kami. Mendengar tentang penampilan dan kutipan Suke di tahap awal, mata permaisuri berbinar cerah. Aku akan menempuh jalan yang hanya dimiliki oleh yang paling kuat dan paling mampu. Dalam hidup ini, saya harus menjadi orang terbaik yang pernah ada. Bahkan ketika saya mati, saya akan menjadi hantu yang heroik. Jika permaisuri berpikir bahwa cara Suke berbicara sebelumnya aneh, semua cerita yang dia dengar sekarang membuatnya merasa ada sesuatu yang mengaduk di dalam hatinya. Adapun Suke dan cerita fraksi ledakan surgawi, dia mulai membayangkan dia mengucapkan kata-kata itu. Nona, coba lihat, benar-benar ada cahaya bintang di miskantus bintang. Nona, sayap ayam panggang ini rasanya sangat enak. Nona, apakah Anda mau sepotong tahu bau lagi?